juga salah satunya, kalau mereka merayakan Natal itu mabuk-mabuk, pesta-pesta. Ya, mabuk, pesta orang. Apa arti Natal? Sehingga kita sebagai umat Tuhan bukan menjadi berkat, bahkan menjadi sandungan, membuat orang lain tidak datang kepada Kristus. Amin. Ya, itulah saya mungkin berkuasa keras, karena saya bukan dari background orang Kristen. Saya dulu adalah orang Buddha, yang saya paling benci dengan orang Kristen. Maaf dulu. Saya melihat tingkah langkah orang Kristen tidak punya kasih. Orang Kristen itu terlalu sombong, super cuek, itu saya benci. Kalau malam Natal tadi seperti dinyanyikan malam kudus sunyi senyap, saya bilang malam kudus kudus kurang, itu saya dulu minta ampun sama Tuhan. Itu saya. Waktu saya kerja di Ternate, saya kerja kasir dan finance 2 tahun di Barito Pacific Timber Group, yaitu Prayogo Pangestu. Jadi saya kerja di sana, saya urus Kelantan 2 tahun. Saya orang yang sudah dibaptis di Buddha. Tapi suatu saat saya mendengar suara nyanyi di gereja. Saya bilang, Tuhan, kayaknya enak, suatu saat saya ingin nyanyi di dalam. Itulah Tuhan menangkap saya. Saya ikut Tuhan 2002. Saya dengan pergumulan, dengan masalah sakit penyakit dan ekonomi. Nah itulah, kalau undang dibilang, aduh nanti ibu bilang, aduh khotbahnya terlalu keras, silakan. Gak undang, puji Tuhan gitu. Mau diundang, haleluya gitu. Nah itulah, saya tidak peduli, yang penting saya menyampaikan isi hati Tuhan. Siapa suruh undang, ya kan Pak ya, Pak ya Bu. Ya, oke. Jadi kita harus tahu makna Natal. Tapi makna atau momen Natal adalah tentang kasih, tentang berbagi, tentang berkorban, tentang merendahkan diri, tentang melayani seorang akan yang lain. Natal berbicara tentang penebusan. Natal berbicara tentang pengampunan dosa. Amin. Jangan kita sibuk di gereja, tapi kita harus tahu Natal itu bukan setiap tahun sekali, tapi Natal itu setiap hari. Ada damai sejahtera, ada sukacita, karena Yesus datang membawa damai buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan Natal membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Natal membawa kita semakin serupa dengan Dia. Hari-hari kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Jangan sampai hari-hari kita semakin serupa dengan hantu. Jika dibalik dong, Tuhan hantu. Benar? Nah itu dia. Jadi tinggal kita balik saja. Banyak tipu musnah iblis. Ya, di Natal kita harus berbicara tentang baju baru, sepatu baru, makanan harus banyak. Ya, mungkin nggak ada uang pun gengsi, nanti tetangga lihat tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru, pinjam pun pinjam, tetap kita menjadi budak dosa. Tuhan berkata, apa ada padamu? Biarkan orang bercerita tentang apa dengan diri kita, tapi biarkan Tuhan yang memuji saya dan saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Jangan terlalu tekan, amin. Amin. Saya nonton di rumah nggak terlalu banyak yang diinin, tapi bagaimana kita mengartikan momen Natal. Amin. Harus dari sini Natal itu penuh dengan jiwa yang ada di tempat ini. Mungkin tahun depan diundang lagi, mau datang ya, penuh dengan jiwa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Natal berbicara tentang inkarnasi Allah menjadi manusia. Inkarnasi Allah menjadi manusia. Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa firman Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan Dia. Makanya itu Yesus datang, Dia menyatakan bahwa kita sama dengan Dia. Kalau kita sama dengan Dia, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam dunia ini. Bukankah Dia berkata, Allah beserta dengan kita. Dikatakan Immanuel. Amin. Immanuel, Dia yang Allah menyertai kita.
sampai pada akhir zaman. Amin. Jadi Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kenapa dikatakan tadi perempuan dipakai Allah menjadi alat keselamatan dalam keluarga? Wow, luar biasa. Perempuan dipakai Allah menjadi alat keselamatan dalam keluarga. Diganti dengan saya dipakai Allah menjadi alat keselamatan dalam keluarga. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Perempuan, bapak-bapak jangan kecil hati ya. Karena bapak-bapak harus tahu, perempuan. Kenapa perempuan dipakai oleh Tuhan? Karena Allah ingin meninggikan ciptaannya, yaitu perempuan yang di dunia ini orang selalu merendahkan perempuan. Dari baik di dalam sosial maupun hukum, perempuan sering di nomor 2 maupun di dalam pembagian harta warisan masih ada orang tua yang seperti itu. Wah, katanya laki-laki itu pewaris, katanya perempuan mah kalau sudah nikah keluar bukan anak kita, siapa bilang? Terus anak siapa yang kamu lahirkan? Bukan karena di daging kamu sendiri. Kenapa harus ada perbedaan? Karena lebih sayang laki-laki daripada perempuan, ya kan? Ini yang terjadi, fakta dan kenyataan. Nah, mengapa tema ini ada? Karena Tuhan ingin memulihkan, meninggikan ciptaannya, yaitu perempuan sebagai penolong bagi laki-laki. Amin. Allah ingin meninggikan ciptaannya, yaitu perempuan yang dunia pandang perempuan ini rendah secara sosial maupun hukum. Yang kedua adalah perempuan itu diciptakan sebagai penolong. Dan tentu saja dia lebih kuat daripada laki-laki. Setuju bapak-bapak? Karena dia dibuat dari tulang. Dibuat dari tulang laki-laki. Lebih kuat mana? Tulang atau debu dan tanah? Tulang bapak-bapak, jangan ini. Setuju bapak-bapak? Nah, diam aja bapak-bapak, setuju? Setuju? Coba. Perempuan itu adalah rekan kerja Allah dalam karya Allah. Tapi bukan perempuan sama gue juga, enggak, nanti juga ya ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak, tapi ibu-ibu nanti juga, bagaimana sih? Ya, tentu saja dia terbuat dari tulang, otomatis dia lebih kuat. Coba contoh, nggak percaya, bapak-bapak, kalau bapak-bapak sakit, bisa nggak masih kerjakan rumah tangga? Bisa? Nggak bisa. Aduh bapak, aduh, bener nggak? Lah kalau ibu-ibu bisa sambil sakit pun dia bisa mengasuh anak, dia bisa masak, dia bisa kerja yang lain, bener nggak? Lah kalau ibu-ibu ini juga ya, kalau lagi sini telepon bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, ini ya, kan begitu, benar ibu-ibu? Nah itu dia. Itulah istimewanya perempuan, karena dia sebagai penolong. Berarti dia lebih kuat karena dibuat dari tulang. Ya. Jadi perempuan itu adalah rekan kerja Allah dalam karya Allah. Dilahirkan dari perempuan. Tapi banyak juga yang tidak enaknya perempuan. Perempuan harus rendah hati. Perempuan itu harus punya mau berkorban. Perempuan itu harus taat pada firman Tuhan. Kalau taat pada firman Tuhan berarti taat kepada suami. Hidup di dalam rencana dan kehendak. Jadi perempuan itu harus belajar rendah hati. Perempuan itu harus berkorban. Perempuan itu harus taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada suami. Hidup dalam
rencana dan kehendaknya. Kalau ya bapak-bapak sekarang, kenapa perempuan sangat berperan penting? Karena perempuan ini seorang penolong. Kalau di dalam satu keluarga rumah tangga, biasanya kalau ibu-ibunya, istrinya kalau tidak benar, maka keluarga itu akan berantakan. Kalau istrinya tidak benar, maka rumah tangga itu, suaminya itu, anak-anaknya akan berantakan. Tapi kalau istrinya benar, suaminya tidak benar, walaupun suaminya nggak benar, rumah tangganya akan kokoh. Berikan kemuliaan kepada kaum perempuan. Bapak-bapak, hargai istri, ya kan? Istri bangun harus masak, nyuci piring, ngasuh anak, nyuci ngepel, cuci baju, belum lagi kolokin suami. Kelonin. Ya kan? Omong kosong kalau bapak-bapak bilang nggak mau dikolokin mah omong kosong, marah-marah, tapi kalau dicuekin marah juga. Coba tanya bapak-bapak, diam-diamnya juga perlu elusan, perlu kasih sayang, perlu pujian daripada seorang istri. Maka tunduklah kepada suami. Tunduk kepada suami. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak bebannya. Ya semua juga laki-laki juga punya beban. Tapi kan biasa perempuan itu perasaan. Ya, yang tergoda dengan ular siapa? Ya perempuan. Makanya Yesus lahir memakai perempuan untuk memulihkan kaum perempuan. Ingin memulihkan kaum perempuan. Yang bikin dosa tergoda siapa? Ya perempuan. Ya kan perempuan yang tergoda, ingin menjadi Allah, ingin yang lebih hebat begini-begini. Nah, tapi firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, tunduk kepada suami. Ketaatan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ya kita harus tunduk kepada suami. Kenapa? Karena kenapa dikatakan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Karena keluarga itu sangat penting. Keluarga itu memegang peranan penting. Karena untuk masa depan anak-anak, keluarga itu penting untuk satu iman atau di dalam iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Satu keluarga yang bahagia akan membuat masa depan bangsa cerah. Akan semakin anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana karya perempuan, ya ada di Amsal 31, bagaimana dia harus menjadi istri yang bijaksana. Ya, tapi sering kadang istri bekerja setengah mati, suami gak pernah puji. Paling bilang, masakannya gak enak. Ya kan? Gak mau tahu kelelahan istrinya. Ya. Tapi kita mau bicara tentang perempuan. Ya, bagaimana perempuan? Tuhan berkarya, jadi perempuan itu harus tunduk kepada suami, karena itu firman Tuhan bahwa dia harus tunduk kepada suami. Dan hai suami-suami, kasih istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kita berbuat jahat sehingga doa kita terhalang. Nah, seorang istri, tapi di zaman sekarang, apakah firman itu hidup di dalam keluarga rumah tangga? Apakah firman itu hidup di dalam kaum wanita, ibu-ibu? Jangan merasa dia sudah mempunyai jabatan di dalam pekerjaan, atau dia merasa dia lebih kaya daripada suaminya, atau dia merasa dia pendidikannya lebih tinggi daripada suaminya. Dia sudah menganggap rendah suaminya, tidak lagi menghargai suaminya. Tapi walau bagaimanapun seorang istri, tetap suami ada di atas kita. Dan ini suami. Itu kenapa? Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka percuma engkau mau punya
kita demikian. Makanya dikatakan kenapa Tuhan pakai perempuan. Sebetulnya perempuan itu hatinya lemah, lembut berperasaan. Coba bapak-bapak juga sedikit kalau istri bekerja, puji dia. Ya, dandan sedikit, jangan dibilang walaupun mungkin dandanannya kurang bagus, jangan dibilang aduh mah jelek gitu kan. Cobalah, ma kayaknya itu kurang pantas. Kayaknya mungkin kalau begini itu lebih bagus, kan enak. Karena perempuan itu perasaan pak, senyum-senyum di depan nanti dia ya di belakang belum tentu. Ibu-ibu benar gak sih? Aku malu bapak, hati-hati pak, ya kan? Nah seperti itu. Nah kalaupun kadang, nah di dalam keluarga rumah tangga, walau kita lebih hebat atau lebih tinggi, lebih pintar daripada suami kita, tetap kita bisa menghargai dia posisi sebagai kepala keluarga. Berarti dia adalah kepala daripada jemaat. Yesus kepala daripada jemaat, dan suami adalah wakil daripada Allah yang mewakili dalam satu kerajaan kecil di dalam rumah tangga. Nah bagaimana kita ada saling menghormati satu dengan yang lain, maka terjadilah damai sejahtera dan sukacita di dalam keluarga rumah tangga. Nah seringnya ibu-ibu jadi tolong diperhatikan juga, jangan kalau sudah keluar baru dandan bagus rapi buat orang lihat, wah supaya dipuji. Tapi kalau di rumah, waduh pakai daster, entah tahu itu udah dicuci atau belum dicuci, udah suami pulang bawa keringat, waduh. Sedangkan di luar itu rapi-rapi, cantik-cantik. Ya gak usah baju mahal, gak usah dandan menor-menor, yang penting rapi, enak dilihat, puji Tuhan. Ya. Dan saling sarah, bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga, ya ada kemesraan. Sering-sering, jadi kemesraan itu harus diciptakan sepanjang hari. Apakah hanya pacaran saja, aku cinta padamu, ya kan? Atau I love you waktu pacaran, tapi setelah keluarga tidak lagi. Tapi saya mau anjurkan, tetap ucapkan setiap saat, setiap waktu, I love you, aku cinta padamu, aku sayang pada kamu. Dan apa yang kita terapkan ini, anak-anak akan melihat kehidupan kita, dan itu akan berdampak kepada masa depan anak-anak kita, dan akan menentukan anak-anak kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Seberapa keluarga yang berantakan, seberapa yang kita di luar kelihatan bagus, tapi di dalamnya amburadul. Berapa banyak juga hamba Tuhan kalau di mimbar, wow, burung di udara terbang jatuh, tapi di dalam rumah tangga, wow, semua terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi semua harus seiring berjalan dengan firman Tuhan. Seberapa kita kalau sudah berkeluarga, kita melupakan bahwa kemesraan itu sangat penting. Ibu-ibu, tolong perhatikan, kalau engkau sudah kalau engkau nikah, jangan engkau cuek dengan suamimu. Suamimu butuh perhatian, suami butuh kolokan, suami butuh belayan, suami butuh kasih sayang, suami butuh pujian. Ibu-ibu kalau suruh bapak-bapak itu janganlah bilang, bapak sih gak mau kerjain, coba suami orang tuh buat atur, jangan. Akan membuat sakit hati. Jangan perbandingkan suamimu dengan orang lain, itu akan membuat sakit hati. Bapak dan bapak-bapak, jangan bandingkan suami kita dengan orang lain. Berkatakanlah, mungkin kalau itu AC gak mau dibersihin, gak kayak suami orang lain tuh mau bantu-bantu istri. Coba ke alam kabarnya, Pak, atau darling, atau sayang, kayaknya AC kita udah kurang dingin ya. Coba kalau dibersihin tuh kayaknya adem ya. Nah, mungkin tanpa begitu dia kan otomatis dia akan mengerjakannya, dia melakukannya dengan sukacita. Dan satu lagi kesalahan ibu kadang sudah punya anak, selalu punya alasan, sibuk urus anak,
sibuk urus anak, sibuk uang, urus rumah tangga. Saya mau katakan kamu akan rugi besar. Dan mau dikatakan ya kasar, bilang bodoh. Saya dulu ya suami bilang, suami itu utama, katanya. Ya kan? Anak itu nomor 2. Dipikir-pikir benar juga. Suami itu yang utama. Kalau anak nomor 1, suami di nomor 2 kan? Suami ngamuk, suami ngambek, lah dia tinggalkan. Karena di luar ada kuntilanak, ada genderuwo, dicari genderuwo, kuntilanak. Lah dia bilang alasan urus anak, tidur dengan anak, nggak mau tidur dengan orang tua, dengan istri atau dengan suaminya maupun di masa tua. Tetap karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak akan diceraikan manusia. Manusia boleh berpisah saat apa? Doa. Setelah itu kembali. Mana ada sekarang jangan cucu, bapaknya biarin tidur sendiri, udah tua katanya. Ya kan, jangan cucu, tidur sama cucu, bapaknya ditinggal sendiri. Ya kan? Tobat ibu-ibu, kalau ada yang seperti itu, dia bilang udah tua, masa sih gak dibutuhkan lagi. Ya kan? Ya, bapak-bapak senang nih sekarang ya. Ya, jadi kenapa suami itu utama, anak yang kedua? Kalau rumah tangga berantakan, hujan kaji, bapaknya di mana, keluarga berantakan. Kalau suaminya diutamakan, rumah tangga aman, damai, tentram. Suami baik, anak baik. Tapi anak nomor 1, anak baik, suami berantakan, kacau keluarga rumah tangga. Rumah tangga, ibu-ibu, jangan super cuek. Kalau diajak suami, banyak alasan, ngurus anak, gak sempat, udah bapak pergi sendiri. Nah nanti kalau dapat genderuwo jangan salahin, dapat kuntilanak jangan salahin. Dimanapun dampingin, karena dia merasa satu kebanggaan, istri mendampingi dia. Dan dia tahu kita adalah penolong bagi dia. Di saat dalam saat-saat yang dia membutuhkan, kita selalu ada bersama dia. Amin. Bukankah kita sudah menjadi satu? 2 dipersatukan menjadi satu. Dampingi di mana suamimu ada, dampingi. Jangan kalau urusan keluarga kita di pihak perempuan, nomor 1, ngotot-ngotot. Giliran suaminya walaupun mungkin keluarga gak benar, tapi tetap dampingin sebagai menghargai. Ibu-ibu, jangan sibuk alasan dengan anak, sibuk capek dan sebagainya. Ada waktu untuk kebersamaan. Ada waktu untuk bersamaan dengan suami. Tanpa anak, berjalan berdua. Satu memori perjalanan hidup kita dari pacaran, dan kita akan selalu ingat, dan kita akan ingat kasih itu, dan itu yang mengikat suami istri tersebut. Amin. Kalau gitu, ya seberapa ibu-ibu yang kelihatan baik, tapi menyimpan kebaikan, hanya munafik, hanya pura-pura, tapi itu jelas kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Jangan kita melihat suami orang lain, perlakukan istrinya baik, dan kita akhirnya sakit hati dengan suami kita. Janganlah menuntut suami berubah, tapi mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Amin. Jangan menuntut orang berubah, jangan menuntut suami berubah, tapi mulai dari diri kita. Hargai suami kita seperti kita menghargai Tuhan Yesus. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat? Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, yaitu lewat pujian dan penyembahan, lewat pengucapan syukur, lewat kebenaran firman Tuhan,
atau baca firman Tuhan dan lewat doa yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi tidak ada namanya dua dipersatukan, tidak mungkin seiring sejalan. Amin. Tidak mungkin semulus yang kita bicarakan. Kalau mungkin ibu-ibu berkata, ya, Ibu Acu, saya lebih senang dipanggil Ibu Acu. Wah, kalau Ibu Acu ngomong gampang. Tapi kita yang jalannya kan susah. Tapi bersama Tuhan, engkau luar biasa. Bersama Tuhan, engkau mampu. Kalau saat ini ibu-ibu, engkau menghadapi suamimu yang kasar, suamimu yang tidak pernah menghargai kamu, suami yang tidak berkata pujian, mengucapkan pujian buat kamu atau berkata terima kasih, maka engkau tetap tunduk pada firman Tuhan, tetap menghargai dia, bahwa segala sesuatu Tuhan membuat indah pada waktunya. Amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, dalam keluarga biasakan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ucapkan kata maaf, tolong, terima kasih. Maaf, tolong, terima kasih. Ucapkan itu. Jika istrimu berbuat baik, pujilah dia. Dan kalaupun suamimu berbuat baik, pujilah dia. Kalau suami pun berbuat salah, jangan langsung dihujat atau dihakimi. Tapi ya, kasih motivasi. Karena kita adalah penolong. Kita adalah penolong. Mungkin Bapak Ibu berkata, ngomong gampang. Tapi tidak kebetulan saya ada di tempat ini. Saya punya kesaksian hidup yang luar biasa. Saya punya pengalaman hidup di keluarga. Saya 23 tahun boleh hidup dalam penderitaan dan kekerasan rumah tangga. Suami saya, boleh dikatakan, saya bukan menjatuhkan suami saya, boleh berkata saya tidak pernah mungkin makan sebiji nasi suami saya tidak pernah. Saya bekerja dan saya salah satunya adalah orang yang ditipu oleh suami saya. Waktu itu dia adalah mantan dukun, dia dukun, dan saat itu saya didukuni. Saya belum percaya Yesus. Tahun 95 kami menikah, 96 punya anak. Anak saya umur 1,5 tahun, saya baru tahu dia sudah punya istri. Dan lebih dahsyatnya lagi, suami istri bisa kong kali kong nipu saya untuk nipu saya, dan saya bekerja untuk mereka hidup. Secara manusia sakit. Saya salahkan Tuhan. Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya dari keluarga baik-baik. Saya anak yang baik-baik. Saya tidak terima Tuhan tidak adil. Saya benci Tuhan. Saya tidak suka dengan Tuhan. Beriring dengan waktu. Dan orang tua saya memang tidak setuju waktu nikah, karena orang tua saya tahu saya didukuni. Tapi kalau orang tua mau lepaskan saya, orang tua saya dikatakan jangan. Kalau kamu lepaskan anakmu dari suamimu, dia akan mati. Karena ilmunya lebih tinggi. Maka orang tua saya turuti. Dan saya hidup di dalam, saya percaya Yesus adalah saat saya mengalami sakit hepatitis B. Anak saya dengan sakit penyakit berbagai, awal TBC divonis dokter. Saya divonis dokter, TBC tidak ada obatnya, dan anak saya TBC harus keluar uang setiap minggu 500 sampai 600 ribu di tahun 2002 ke bawah. Dan saat saya terima Yesus, kami sekeluarga saya sembuh, dan suami juga sembuh, dan anak-anak saya sembuh. Dan kami saat itu masuk dalam proses Tuhan sampai di titik terendah. Kami dari ada menjadi tidak ada. Waktu itu kami setelah nikah, walaupun saya mencari duit, saya bisa ke bangsa-bangsa. Saya sudah ke China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Macau. Sampai kami diproses sampai titik terendah, nol dari yang ada menjadi tidak ada, 1 liter beras muntah. Tapi saya tetap
taat dan setia kepada Tuhan. Saya coba bilang, Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera sukacita, masa depan penuh dengan pengharapan. Saya pegang janji Tuhan. Titik terendah, dan suami masih melakukan kekerasan, dan kami 2025 kami doakan orang gila sembuh, dan kami dikasih mobil baru, dan situ mulai dipulihkan, dan mobil baru yang Mitsubishi Grandia, saat itu Mitsubishi muda, dan kami dikasih motor baru, dan kami mulai dipulihkan, dan kami sudah untuk melayani. Tapi kehidupan suami awalnya berubah, tapi di saat dia jauh dari Tuhan tidak pernah berubah. Apa sih yang kami tidak mukjizat apa sih yang Tuhan tidak buat? Gila disembuhkan, lumpuh berjalan, bisu tuli mendengar berbicara. Waktu tahun lalu ya sama kita tim kita doa di mana Bu, yang bisu tuli berbicara mendengar, yang bisu tuli mendengar dan berbicara. Kita ada kakaknya di tempat mana itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan kekerasan rumah tangga yang ada, suami boleh pelayanan tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Saya setiap malam saya cuma bisa berdoa. Kalau kita berdoa kadang dia marah. Apa doa? Masuk neraka, ambil makan, minum. Saya tetap bilang terima kasih Tuhan. Kalau ini yang harus saya lewati, saya tetap mengucap syukur bahwa saya percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan kekerasan, dengan tinggi, dengan derajat, itu yang saya alami. Selama saya nikah dengan dia tidak pernah ada puji sedikit pun bahwa istrinya menjadi penolong dia, istrinya baik, tidak. Saya masak buat orang lain, dia bilang, alah, bilang aja orang mau puji kamu, mau bilang kamu pintar masak. Saya cuma bilang terima kasih puji. Itu yang saya lewati. Anak-anak saya yang siap kali tidak suka kalau dia main kekerasan di depan anak-anak saya. Kalau suami saya hidup, saya tidak ada di sini. Saya tidak akan berjumpa dengan Ibu Anneke, tidak berjumpa dengan Ibu Almi, tidak berjumpa dengan Ibu Lumi. Kan kita bertemu di tempat ini karena orangnya paling protek. Ya, di mana saya melangkah dan pergi di dalam rumah jadi bisa cemburu buka. Wih, itu terlalu keterlaluan. Kalau di dalam gereja saya ada orang-orang yang anak muda lebih ganteng atau anak saya pun bisa dicurigai, sehingga pekerjaan Tuhan terbatas. Saya di situ saya pernah tinggalkan pelayanan. Saya tinggalkan rumah itu 3 kali. Terakhir gereja ditutup, saya tinggalkan itu pelayanan. Saya bilang, ngapain Tuhan saya melayani, tapi hidup saya seperti ini. Ngapain Tuhan saya mau peduli orang lain. Saya tinggalkan pelayanan. Tapi akhirnya saya tinggalkan 6 bulan, Tuhan suruh balik. Dan saya balik kembali di 2013 Bapak Ibu. Nah 2013, dan akhirnya di 2015 Tuhan suruh buka kembali pelayanan. Dan pelayanan kembali dia tetap mempunyai sifat yang sama. Dan di situ saya sudah tidak mau terlalu untuk ngurus dia. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan, saya kalau pulang saya tidak mau pelayanan seperti ini, begini saja. Saya mau ada terobosan. Dan berdoa, dan saat sampai titik terendah, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya balik kalau pelayanan tetap seperti ini? Saya cuma bilang, tawaran terakhir saya sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, angkat dia. Kalau Tuhan mau pakai dia, angkat saya. Tuhan jawab doa saya 2018 bulan April, pas hari Minggu pagi. Saya bukan berkata-kata istri doakan suaminya seperti itu, tidak. Tapi artinya bapak-bapak jangan keterlaluan. Saya namanya dia bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini ada nggak ibu-ibu? Tolong angkat tangan yang suaminya makan tidak pernah
cendok nasi sendiri, yang tidak pernah kopek ikan atau udang, segelas sayur, minuman, makanan, stek ada di depan matanya. Adakah ibu, bapak, adakah ibu yang alami? Saya alami 23 tahun. Saya lewati makan, minum, cendok nasi, gak pernah dia mau. Kalau dia di lantai 2, angkatlah ke lantai 2. Saya seolah jadi pembantu. Kakak saya, abang saya marah. Kenapa? Kamu kayak pembantu kok, apaan semua dicedokin begini-begini. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saya harus lewati, saya mengucap syukur. Dan saya tahu akhirnya, saya tahu kenapa, bahwa semua bukan karena rencana manusia, tapi karena rencana Tuhan. Tuhan mempersiapkan saya untuk melayani Dia. Dan saya tahu diberikan kesabaran. Saya memiliki kesabaran. Saya memiliki kasih. Dan saya boleh hidup di dalam buah roh. Bukan karena kuat saya selalu berlutut di kaki Tuhan. Mungkin saya pernah bekerja dalam 24 jam saya bekerja 22 jam. 2 jam itu saya hanya istirahat tidur. Misalnya saya pernah, walaupun saya pernah kerja di perusahaan besar di Prayogo itu sebagai kasir dan finance, saya kerja di konveksi juga dipercayakan bos. Saya pegang keuangan, tapi di saat saya diproses oleh Tuhan, saya boleh hidup. Saya jual susu kacang. Orang tipe saya bekerja 22 jam, 2 jam atau 3 jam, saya hanya buat taruh kepala untuk tidur. Saya bisa lewati bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan saya selalu minta Tuhan kekuatan. Dan orang tidur, saya jam 2, jam 3 orang tidur, saya sudah bangun, saya bikin susu kacang, saya peras itu, saya pergi jualan, dan saya pulang, saya harus urus rumah tangga, saya harus urus segalanya, urus anak, persiapkan makan untuk suami dan sebagainya. Saya masih ada sampai saat ini karena Tuhan punya alasan. Saya sampai hari ini ada karena Tuhan punya alasan. Ibu-ibu mungkin yang mengalami kekerasan atau suami tidak menghargai, jangan kecil hati. Mata Tuhan tertuju kepada kita, kaum yang lemah. Ya, dan kami bisa diproses dalam Tuhan. Setelah suami saya meninggal di 2019, Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa lagi, ke Malaysia. Satu kita belum satu tim dari kami, ibu, bapak. Saya masih belum kenal Ibu Lumita. Saya 2019 lah, saya baru kenal Ibu Amia. Ya, dari situ saya kembali di bawah Tuhan pemelayanan di Malaysia. 2019 juga saya dibawa pulang Tuhan pelayanan di Filipina. Dan ditambah lagi bulan Agustus kemarin Tuhan bawa saya ke Korea Selatan, Jeju. Nama Tuhan dipermuliakan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ada harga yang kita bayar dalam mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Ada harga yang kita bayar. Masalah datang bukan Tuhan benci dengan kita. Masalah itu mendewasakan kita. Masalah itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Masalah itu membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Kekuatan kita cuma hanya lewat pujian, penyembahan, berlutut di kaki Tuhan. Saya cuma ada 3 lutut. 2 yang saya punya, lutut dan air mata. Di saat saya diproses oleh Tuhan di titik, orang boleh tidur jam 2, jam 3, saya menangis dengan Tuhan. Saya kalau takut dia ketahuan, saya tidur sampai saya baring, sampai air mata saya netes. Saya cuma bilang, Tuhan, berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan. Di balik ini,
Aku tahu Tuhan punya rencana. Di saat dalam titik terendah, saya tinggalkan itu pelayanan. Saya ada tinggal di kos. Saya harus bekerja. Pada di rumah tinggal makan minum, tapi saya tinggalkan. Tapi Tuhan tetap bilang, pulang. Saya dalam titik terendah, saya datang ke suatu gereja dan gereja tutup. Gereja kita tutup. Dan saya datang ke gereja itu, saya ada satu pujian mengatakan, dua pujian yang saya kasih. Bisakah dalam masa-masa kesesakan kita berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bisakah masalah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara di titik terendah? Masih bisakah kita memuji Tuhan? Masih bisa kita mengucap syukur? Itu yang saya lakukan. Dua lagu yang paling saya ingat. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, saya mau katakan tetap Tuhan baik. Ternyata memang Tuhan baik sehingga saya ada saat ini. Ada lagi satu kata. Engkau